telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang termulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dulu yang termulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Haleluya. Mari malam hari ini bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudara. Dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia.
gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka Dia sebab gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Kami Dia bersuka. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Malam hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Amin. Kau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami nyatakan Bersyukur Bapa. Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Di dalam lembah gelap sekalipun Tuhan, kami tahu siapa Tuhan yang menyertai kami. Kau Tuhan El Shaddai. ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Sebab hati kami, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. sebab ini yang menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Bersyukur piala seperti Engkau. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu saat ini ya Allah. Kehadiran-Mu di tengah kami, bahwa hati kami semakin bersuka di dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat indah, haleluya, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Kau. Bawa erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama dengan segenap hati. Saat indah, saat indah, Yesus, berhadapan denganmu. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Dengan segenap hatimu katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kekudusan-Mu Bapa. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Ku rasakan, haleluya Yesus, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati sekali lagi katakan menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah. Haleluya. Menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nikmati hadirat Tuhan. Kami nikmati
terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, curahkan urapan-Mu. Kau berhadirat di atas setiap puji-pujian kami. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Haleluya Yesus. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Mari katakan, ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku,
bait sucimu, di bait sucimu, di bait sucimu, di bait sucimu. Oh Tuhan, terima kasih. Allah yang besar, hadiratmu penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bawa setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh senantiasa menikmati Engkau Tuhan. Karena tidak ada hal lain yang kami butuhkan selain kuasa-Mu Tuhan. Amin. Tidak ada hal lain yang kami butuhkan selain penyertaan-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, segala sesuatu boleh kami alami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan akan terus membawa kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan kami siap diberkati dengan kebenaran firman Allah. Mari ya Tuhan, Kau sudah berhadirat malam ini. Kami percaya lewat firman Allah yang akan dibentangkan ya Tuhan. Tuhan senantiasa mencurahkan kuasa-Mu bagi kami. Amin. Tuhan senantiasa mencurahkan kuasa-Mu bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Segala sesuatu yang diperkatakan kami percaya itu adalah isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan boleh dapat tersampaikan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami percaya yang ada di dalam persoalan, permasalahan apapun Tuhan. Tuhan pasti sanggup lepaskan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Dan semuanya itu terjadi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Kalau malam hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPDI House of Prayer Jombang. Walaupun saya harus menyapa secara virtual, namun tidak mengurangi semangat kita untuk sebentar kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Pendeta Haniel Sedekia Joyos. Saya adalah gembala jemaat dari GPDI Goshen, Wlingi, Blitar. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Bapak Ibu Gembala Jemaat GPDI Hope Jombang yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani pada malam hari ini. Tak lupa saya juga sampaikan salam hormat saya untuk Mak Lukas, Ibu Gembala Senior di Gereja GPDI Hope Jombang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati pikiran kita, persiapkan catatan, mungkin Bapak Ibu Saudara mau mencatat Alkitab Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh sama-sama mengikuti firman Tuhan malam hari ini yang saya sampaikan. Saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini yaitu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Hope Jombang. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan menyatakan ada satu tempat
di mana Tuhan akan berdiam. Dan yang menjadi catatan untuk kehidupan kita, ke tempat itulah kita harus pergi dan mencari nama Tuhan. Tidak lain, tidak bukan, tempat ini adalah tempat ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang konteks Ulangan pasal yang ke-12 ini adalah Bait Allah, kemah sembayang, di mana bangsa Israel pada saat itu mereka harus beribadah di Bait Allah, di kemah sembayang, di tabernakel untuk mereka mencari nama Tuhan, mereka menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan korban persembahan. Kesana mereka harus pergi. Dan di dalam konteks kita di masa sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan menyediakan satu tempat, yaitu gereja, untuk kita bisa datang beribadah. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan telah menempatkan kita sebagai jemaat dalam satu gereja lokal. Bapak Ibu Saudara ada dalam satu penggembalaan di GBDI House of Prayer Jombang, dalam sebuah gereja di GBDI Hope Jombang, untuk kita boleh sama-sama beribadah. Kami di tempat ini pun di GBDI Goshen Wlingi, kami juga boleh sama-sama beribadah dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Satu tujuannya untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menegakkan nama Tuhan seperti kerinduan Tuhan. Ibadah adalah kewajiban bagi kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk kita juga tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan, walaupun pandemi juga masih ada, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Konsep ibadah yang benar Bapak Ibu Saudara, kita melangkahkan kaki. Ke sana kamu harus pergi, ke sana kita harus pergi. Pergi Bapak Ibu Saudara, melangkahkan kaki, bukan berdiam di rumah. Memang karena pandemi ini tata cara ibadah banyak sekali perubahan. Saya juga banyak sharing dengan gembala Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana situasi kondisi yang dilakukan di GBDI Hope Jombang. Kami juga saling berdiskusi bagaimana yang dilakukan di gereja kami di GBDI Goshen Wlingi. Memang karena aturan pemerintah, karena kondisi pandemi yang ada, kami hamba-hamba Tuhan harus melaksanakan ibadah secara online, secara virtual. Karena memang aturan yang ada Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kesempatan ibadah sudah dibuka kembali, gereja sudah dibuka kembali, mari lakukan peribadatan dengan benar Bapak Ibu Saudara. Langkahkan kaki, ke sana kita mau pergi untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Bersyukur kita ada di masa sekarang, kita tidak perlu beribadah ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu melangkahkan kaki ke Yerusalem. Kita bisa hadir dalam gereja, di gereja lokal kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manfaatkan kesempatan dengan baik. Selagi masih ada kesempatan untuk kita boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini, belajar dari kisah seorang buta yang bernama Bartimeus. Di mana Bartimeus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Memiliki perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Saya yakin kita tentu pernah mendengar kisah tentang Bartimeus ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-51. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-51. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya akan bacakan ayat 46 mulai. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
Mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun ia semakin keras, ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Dari kisah Alkitab yang baru kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius. Dia duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan dari orang lain yang sedang lewat. Dia tidak bisa, karena kondisinya buta, dia tentunya tidak bisa melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun satu hal yang dituliskan, dia mendengar bahwa Yesus sebentar lagi akan lewat di depannya. Dan saya juga yakin Bartimius pun mendengar kabar tentang Yesus. Bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Yesus melakukan banyak mujizat, itu pun saya yakin didengar oleh Bartimius. Dan ketika Yesus hendak lewat di depannya, Bartimius punya satu keinginan. Dia tidak mau hanya dilewati oleh Yesus. Dia tidak mau Yesus hanya melewati dia. Tapi yang Bartimius rindukan, dia mau dilawati. Bartimius rindu mendapatkan lawatan yang daripada Yesus sendiri. Dia tidak mau hanya sekedar dilewati, Yesus lewat di depannya. Tidak, itu bukan kerinduan dari Bartimius. Tapi Bartimius rindu untuk dilawati. Kehidupannya mendapatkan lawatan daripada Yesus. Dilawati dan dilewati. Perbedaannya hanya satu huruf Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya hanya satu huruf, tapi dampaknya sangat berbeda sekali. Sangat besar sekali perbedaannya. Dilewati, kalau saya coba cari artinya dilewati. Dilewati itu artinya dilalui, hanya lewat. Ketika mungkin gembala Bapak Ibu Saudara sekalian melewati rumah Bapak Ibu Saudara. Ya hanya lewat tanpa mampir mungkin. Hanya dilewati. Namun berbeda ketika gembala Bapak Ibu Saudara sekalian melawati. Mampir, berkunjung, besuk ke rumah. Mendatangi secara langsung, bertemu, berjumpa secara langsung. Perbedaannya sangat jauh sekali. Begitu juga yang dialami oleh Bartimius, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bartimius tidak mau hanya dilewati oleh Yesus, tapi dia rindu dilawati oleh Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita dapat melalui ibadah kita? Ketika kita melakukan ibadah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah doa raya. Kita dilewati atau kita dilawati? Kita mendapatkan lawatan yang daripada Yesus atau kita dilewati? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tentu rindu untuk kita boleh dilawati. Kita mendapatkan lawatan yang daripada Tuhan sendiri. Dan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Tapi seringkali yang membuat kita tidak bisa merasakan lawatan Tuhan adalah motivasi kita yang salah. Ketika kita beribadah, kita mungkin punya motivasi untuk berjumpa dengan teman. Kita mungkin punya motivasi supaya dilihat oleh Bapak Ibu Gembala. Oh, aku setia. Motivasinya hanya untuk Bapak Ibu Gembala, hanya untuk manusia. Itu motivasi yang salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh beribadah, ketika kita sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kehidupan kita.
Tuhan melawat setiap kita yang rindu untuk dikunjungi, untuk dijumpai di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sadar akan pentingnya ibadah, mari kita juga laksanakan ibadah kita dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ada lawatan Tuhan yang kita rasakan, bukan hanya sekedar kita dilewati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingatkan untuk kita kembali sungguh-sungguh di dalam ibadah. Kita fokus kepada Tuhan kita. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan Tuhan kita secara fisik, secara langsung. Tapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kembali ke kisah Bartimius. Kembali ke kisah Bartimius Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Bartimius? Sehingga Bartimius rindu mendapatkan lawatan yang daripada Tuhan. Dia tidak mau hanya dilewati saja. Apa yang dilakukan? Saya sampaikan beberapa poin malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang dilakukan Bartimius. Yaitu adalah berseru. Poin yang pertama adalah berseru. Ayat 47. Saya bacakan lagi ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Poin yang pertama dia berseru, menjadi pelajaran untuk kehidupan kita juga. Untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan, kita dilawat oleh Tuhan. Dalam ibadah kita, mari kita tetap serukan nama Tuhan. Kita muliakan Dia, kita tinggikan, agungkan, puji Dia, sembah Dia. Lewat pujian-pujian yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan pun bertahta di atas pujian kita. Karena memang hanya satu yang layak untuk kita muliakan, Yesus. Tuhan kita, Dia saja yang layak untuk kita sembah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terus serukan namanya, terus muliakan, agungkan Dia. Terus puji Dia, sembah Dia. Lewat setiap kata-kata yang bisa keluar dari kehidupan kita, dari lidah mulut kita, kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun juga keadaan kita, situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, serukan namanya, puji Dia, sembah Dia. Poin yang kedua. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Bartimius adalah lebih keras berseru. Poin yang pertama tadi dia berseru, poin yang kedua lebih keras berseru. Ayat 48. Ayat 48 saya bacakan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Di poin yang kedua dia justru lebih keras berseru. Padahal orang-orang di sekitarnya menegur, orang-orang di sekitarnya melarang. Tetapi dia justru lebih keras berseru. Mungkin kalau saya membayangkan ada mungkin teman-temannya, ada mungkin rombongan-rombongan yang lain yang mengiringi perjalanan Yesus. Hei, kayak opo, bengok-bengok. Hei, buat apa teriak-teriak? Sudah, khusus, stop. Mungkin itu yang terjadi pada masa itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Bartimius karena dia rindu dilawati oleh Yesus. Dia lebih keras berseru. Dia menyerukan nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Itu mungkin juga yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya mungkin kita menghadapi tantangan. Ada kalanya kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, godaan. Sehingga menghalangi kita untuk kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin berkata, "Kayak apa ibadah? Online aja kan isa toh? Buat apa ibadah? Kayak apa ke gereja? Wes ibadah di omah online aja iso. Wes gak usah ibadah sih, rekreasi sih, liburan dulu." Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha melarang kita, menegur kita ketika kita mencoba untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ketika ada masalah tantangan datang,
Mungkin kita sendiri yang berpikir, wah abot, berat untuk bisa melangkahkan kaki ke gereja beribadah. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mungkin ada banyak orang yang mungkin melarang kita, untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita. Ketika kita mungkin ada masalah persoalan datang dalam kehidupan kita. Justru kita harus semakin keras berseru. Justru kita harus semakin mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika ada masalah datang, seringkali ketika kami bertanya kepada jemaat di tempat ini, kenapa kok enggak datang ke gereja? Om, tante masih ada masalah, masih ada beban berat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, justru ketika kita ada beban berat, semakin dekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, justru kita semakin banyak perjumpaan kita bersama dengan Tuhan, bukan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang mungkin melarang kita, menjatuhkan kita, melemahkan kita, ketika kita ada masalah persoalan yang datang, semakin keras berseru, semakin muliakan namanya, semakin agungkan dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin dekatkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga. Menanggalkan jubah, berdiri dan mendapatkan Yesus. Yang dilakukan Bartimius di poin yang ketiga, dia menanggalkan jubah, dia berdiri dan mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-50. Saya baca ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara, ketika seorang yang sudah dinyatakan ada kekurangan, maaf cacat sejak lahirnya, dia mendapatkan identitas, sertifikat kalau sekarang Bapak Ibu Saudara. Tanda kalau dia memang seorang yang ada kekurangan, seorang yang ada keterbatasan, seorang yang cacat. Dan tanda untuk Bartimius pada masa itu yaitu jubah. Dia diberikan jubah tanda sebagai seorang pengemis. Sehingga orang boleh berbelas kasihan ketika memakai jubah itu. Orang lain boleh memberikan persembahan, orang lain boleh memberikan bantuan kepada seorang yang memakai jubah pengemis itu. Namun apa yang dilakukan oleh Bartimius untuk berjumpa dengan Yesus? Jubah tanda dia sebagai pengemis itu dilepaskan. Ditanggalkan jubahnya. Dia berdiri melangkahkan kaki untuk mendapatkan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita mau rindu berjumpa dengan Tuhan, dilawat oleh Tuhan, kita tanggalkan keakuan kita. Kita tanggalkan ego kita. Kita tanggalkan diri identitas pribadi kita. Kita lupakan rasa malu kita. Kita lupakan egois kita. Aku malu mau memuji Tuhan. Suaraku jelek. Suaraku fales mau memuji nama Tuhan, mau menyembah Tuhan. Aku masih berdosa. Kita tanggalkan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tanggalkan jubah kita. Kita berdiri, melangkahkan kaki, mendapatkan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Fokusnya hanya Yesus saja. Dan ketika kita mau melangkahkan kaki kita mau menjumpai Yesus, saya yakin Yesus pun mau menerima kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita nggak pandai bernyanyi, mungkin suara kita fales. Tapi ketika itu keluar dari kehidupan kedalaman hati kita, Tuhan menghargakan segalanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari serukan namanya, mari terus muliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggalkan rasa malu kita, tanggalkan ego kita. Kita mau berjumpa dengan Yesus. Sikap Bartimius ketika dia ingin dilawat adalah sikap yang aktif.
bukan sikap yang pasif Bapak Ibu Saudara. Arti sikap dari aktif yaitu ada tindakan yang dilakukan. Dia melakukan tindakan-tindakan bukan pasif, bukan berdiam diri saja menantikan Yesus melawat dia, tidak. Bartimeus sikapnya aktif. Dia melakukan perbuatan-perbuatan, dia berseru, lebih keras berseru. Dia menanggalkan jubahnya, dia berdiri mendapatkan Yesus. Kita pun mau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Kita mau terus muliakan nama Tuhan, agungkan Tuhan saja. Kemudian di poin yang keempat, baru di poin yang keempat. Yang Bartimeus lakukan adalah meminta. Poin yang keempat adalah meminta. Ayat 51. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Baru Bartimeus akhirnya di poin yang keempat, dia meminta. Setelah Bartimeus bertindak aktif, setelah Bartimeus dilawat oleh Tuhan, maka ada saatnya dia boleh meminta kepada Tuhan. Setelah kita aktif mencari Tuhan, setelah kita memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, setelah kita menyembah, memuji nama Tuhan, baru kemudian kita ada saatnya meminta Bapak Ibu Saudara. Bukan kemudian ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, baru saja berdoa, kemudian sudah memberikan checklist permintaan kepada Tuhan. Tuhan aku mau ini, tolong ini, berkati ini, sembuhkan ini, tolong. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih dahulu kita muliakan nama Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Setelah Tuhan melawat kita, setelah kita berjumpa dengan Tuhan, ada saatnya kita boleh meminta. Memang kita diperbolehkan meminta. Kita diperbolehkan memohonkan kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu senangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua, tentunya kita sebagai orang tua pasti senang. Kalau anak kita terlebih dahulu memuji kita, oh bapaknya kok baik, papa kok baik, mama kok baik, bajunya bagus, kita tentunya senang. Kemudian anak kita mulai, Pak, Ma, Bapak, Ibu, aku perlu uang sekolah, aku mau uang jajan. Itu yang sering dilakukan oleh anak-anak kita mungkin Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita terhadap Tuhan kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, meminta kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita muliakan nama Tuhan. Berseru, semakin keras berseru. Kita tanggalkan ego kita. Kita langkahkan kaki kita untuk menjumpai Tuhan. Baru kemudian kita meminta apa yang kita perlukan, apa yang kita mohonkan. Semua yang kita lakukan dalam ibadah, semua yang kita lakukan untuk berjumpa dengan Tuhan, tentunya didasarkan pada iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita. Bukan iman yang ditujukan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan, bukan. Iman yang keluar dari kehidupan kita adalah iman yang ditujukan kepada Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Bartimeus di ayat yang ke-52 Yesus sendiri berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya dia kepada Yesus, kerinduannya dia kepada Yesus, itulah yang telah menyelamatkan dan menyembuhkan Bartimeus. Untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya kita memang perlu berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu, senangkan Tuhan. Bangkitkan iman kita, bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan kepada hamba-hamba Tuhan, bukan kepada pendeta-pendeta. Kalau ada KKR besar,
Hamba Tuhan dari Jakarta mungkin datang. Oh, aku percaya hamba Tuhan ini bisa menyembuhkan. Iya, mungkin hamba Tuhan ini memang menjadi alatnya Tuhan. Tapi yang kita mau berimani bukan hamba Tuhannya, tapi Yesusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang memakai hamba Tuhan tersebut. Yesus yang memakai Bapak Ibu Gembala di GBDI Hope Jombang untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan iman kita kepada Yesus saja. Sehingga kita bisa meminta, kita bisa memohonkan doa-doa kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita diberikan kemudahan, kesempatan di zaman anugerah ini untuk berjumpa Tuhan pribadi, secara pribadi. Tidak perlu lagi melalui perantara. Kita bisa berjumpa Tuhan pribadi dengan pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bagaimana dengan ibadah kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah dilawati ataukah selama ini kita hanya dilewati saja? Teman kita, saudara kita, orang yang ada di sebelah kita mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Tapi kita mungkin kering, gak merasakan apa-apa. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Sudahkah kita bertindak aktif ataukah kita masih pasif? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia tanpa kita mendapatkan berkat apa-apa. Miliki kerinduan agar Tuhan datang melawati kita, bukan melewati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lukisan yang cukup terkenal. Lukisan tentang Yesus mengetuk pintu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan lukisan ini dilukis oleh seorang yang bernama Holman Hunt. Holman Hunt ini melukis lukisan Yesus mengetuk pintu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, bentuk pintunya itu adalah hati. Pintu yang diketuk oleh Yesus itu bentuknya adalah hati. Dan di dalam pintu itu tidak disertai dengan gagang pintu Bapak Ibu Saudara. Di bagian luar pintu itu tidak disertai dengan gagang pintu. Gagang pintu ada di bagian dalam. Apa maksud dari Holman Hunt? Melukis pintu yang berbentuk hati tapi tidak ada gagangnya. Ternyata setelah Holman Hunt ditanya Bapak Ibu Saudara, pintu ini adalah pintu hati kita. Ketika Yesus mengetuk, Yesus mau melawat hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dia juga rindu melawat kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Dia gak mau melewati kita anak-anaknya. Dan tugas kita adalah membuka pintu hati kita. Yang bisa membuka pintu hati kita adalah kita sendiri dari dalam. Karena dari luar tidak ada gagangnya Bapak Ibu Saudara. Gagang pintu itu ada dari dalam. Sehingga yang bisa membuka pintu hati itu adalah kita. Tuhan rindu melawat kita. Tapi bagaimana dengan kita? Kita mau gak dilawat oleh Tuhan? Kita mau gak berjumpa dengan Tuhan pribadi? Secara pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh mengingatkan kita kembali. Untuk kita boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita dilawati, bukan dilewati. Amin, itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore malam hari ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akhiri
ibadah doa raya pada malam hari ini. Dan kita mau terus nantikan lawatan yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sama-sama tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami kembali datang kepada Engkau Tuhan. Di akhir ibadah doa raya yang dikerjakan di GBDI House of Prayer Jombang. Mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Walaupun mungkin secara keterbatasan kondisi saat ini kami harus melakukan ibadah secara virtual. Namun kiranya Engkau yang terus tolong kami ketika ada kesempatan untuk kami beribadah. Kami mau melangkahkan kaki kami untuk berjumpa dengan Engkau. Untuk kami boleh beribadah kepada Engkau dalam rumah-Mu Tuhan. Tolong mampukan kami untuk kami juga terus boleh memuliakan Engkau saja. Kami menyerukan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau saja Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak tantangan yang terjadi di sekitar kami. Ada orang yang mungkin berusaha menghalangi kami, menjatuhkan kami, melemahkan kami untuk kami datang kepada Engkau. Tapi kiranya Engkau yang mampukan kami untuk kami terus berseru lebih keras, lebih dekat kepada Engkau lagi ya Tuhan. Kami mau menanggalkan ego kami. Kami mau menanggalkan rasa malu kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin ketika kami berjumpa dengan Engkau, apa saja yang kami minta, apa saja yang kami mohon kepada Engkau, yang kami doakan di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu saja, sesuai dengan kehendak-Mu saja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang juga terus menolong untuk setiap sidang jemaat di GBDI House of Prayer Jombang ya Tuhan. Hamba tidak mengerti masing-masing kondisi keberadaan sidang jemaat di sana ya Tuhan. Tapi kiranya hamba berdoa, jamahan yang daripada Tuhan, lawatan yang daripada Tuhan, pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan melingkupi setiap jemaat di GBDI House of Prayer Jombang. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, mereka yang menghadapi jalan buntu Engkau berikan jalan keluar, mereka yang menghadapi sakit penyakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, mereka yang menghadapi kekurangan Engkau yang sediakan berkat-berkat secara materi menjadi bagian kepada setiap kehidupan sidang jemaat di sana. Apapun juga permasalahan yang kami hadapi, kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan sidang jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang juga terus tolong bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada, sehingga mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka juga terus boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Setiap kami pun anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang juga menolong kami, untuk kami juga terus bijaksana, taat, melakukan protokol kesehatan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu. Terus ikat kami dengan tali kasih-Mu sehingga kami terus boleh sama-sama saling menguatkan. Kami boleh terus memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami tetap percaya kasih setia Tuhan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tadahkan tangan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, mari terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Allah Anak, persekutuan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, semangat di dalam Allah Roh Kudus melingkupi kehidupan kitanya. Mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat itu dengan penuh syukur dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.